Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat Dedaunan, kita udah masuk ke episode 2. Oh ya lupa. Sobat Dedaunan naik daun. Kita udah masuk ke episode 2 supaya keladi sobat sekalian bisa rimbun. Nah, kali ini Fahri akan bagi tips supaya keladi sobat sekalian bisa rimbun dengan memotongnya. Dengan memotongnya? Iya. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Sobat sekalian, jadi keladi yang rimbun seperti yang Didik Fahri ini, kalau keladi rimbun itu dia mempunyai banyak titik tumbuh, tidak hanya satu. Titik tumbuh itu apa? Cara gampangnya tunas ya. Nah, ini keladi yang hanya mempunyai satu titik tumbuh, jadi dia tidak rimbun, single. Mungkin dialami oleh sobat sekalian, keladinya daunnya hanya dikit dan nggak bisa rimbun. Berbeda dengan yang ini contohnya ya. Yang ini kan rimbun, titik tumbuhnya banyak ya, dan tanamannya seragam, besarnya hampir sama. Dan juga ini yang di depan Fahri, keladi wayang, keladi seksi pink. Bagaimana supaya bisa rimbun? Nah, sobat cukup memotong batang utama atau induknya. Nah, bagaimana keladi yang sudah siap untuk dipotong? Yaitu keladi yang sudah tua dan umbinya atau tubernya itu sudah besar. Cirinya gimana? Kalau sobat belum tahu, jadi biasanya keladi yang sudah pernah berbunga seperti ini. Ini adalah bunga keladi ya. Kaladium itu berbunga dan bunganya berbentuk tongkol, bunga majemuk, karena termasuk keluarga Araceae atau aroid. Nah, ini keladi yang sudah tua. Biasanya kalau yang sudah berbunga seperti ini, dia sudah tua, sudah siap untuk dipotong. Sebenarnya keladi tanpa dipotong pun dia tetap bisa rimbun, tetapi akan lama karena dia tidak terangsang untuk mengeluarkan banyak mata tunas atau mengeluarkan banyak titik tumbuh. Nah, Fahri akan bagi tipsnya. Sobat dedaunan, sobat pilih keladi yang sudah tua, kaladium yang sudah tua, ditandai dengan yang tadi Fahri jelaskan sudah berbunga atau sudah pernah berbunga. Ini sudah pernah berbunga ya, cuman bunganya sudah layu. Nah, ini yang akan berbunga. Ini bulbnya atau umbinya, tubernya sudah besar. Jadi kalau tidak dirangsang dengan dipotong, dia akan single seperti ini. Jadi daunnya nggak bisa banyak karena titik tumbuhnya hanya satu. Nah, kita siapkan pisau khusus propagasi. Kemudian seperti biasa diolesi dengan antiseptik. Keladi yang akan dipotong, sobat bisa cabut atau tidak. Tapi untuk memudahkan, karena ini akan Fahri tunjukkan ke sobat sekalian, nanti Fahri akan cabut dari potnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat nggak cabut sebenarnya nggak apa-apa, cuman cukup dikorek-korek kemudian sampai kelihatan tubernya atau umbinya itu bisa. Tapi ini untuk memudahkan sobat sekalian, Fahri cabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat sekalian,
Ini sudah Fahri cabut ya. Fahri semprot supaya terlihat umbinya yang mana. Sobat sekalian, ini umbinya sudah sangat besar ya. Ini bisa terlihat yang berwarna putih. Ini adalah ubi atau tubernya. Nah, ini itu udah besar. Nah, kita potong di atasnya. Jadi dengan dipotong ini nanti akan, sebenarnya tanpa dipotong akan keluar tunas, tetap keluar anak, tetapi tidak sebanyak ketika kita potong ya. Kita potong di sini supaya induknya ini tidak mati, bisa kita tanam lagi. Sobat harus sisakan paling tidak setengah atau 1 cm umbinya untuk induknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong di sini. Nah, sobat sekalian, seperti ini. Jadi umbinya terbawa oleh induk sedikit saja, tipis aja ya. Dan ini setelah kita potong melintang akan tampilannya seperti ini. Nah, umbi ini atau pucuknya, induknya bisa sobat langsung tanam ke media atau bisa dengan water propagation dulu supaya daunnya tidak layu. Kalau mau pakai water propagation atau pakai media air, sobat bersihin dulu sampai tanahnya benar-benar bersih ya. Kemudian sobat celupkan di sini. Nah, sampai kira-kira 1 minggu, nanti akarnya udah banyak banget, baru kita tanam ke media. Nah, kemudian ini tadi umbinya kita tanam di sini. Baiknya sobat olesin dulu dengan antiseptik pada bekas irisannya untuk mengurangi resiko pembusukan. Nah, kita tanam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini sobat. Jadi bagian lukanya jangan ditutup media ya, supaya cepat kering, tidak busuk. Ini contoh yang Fahri cabut. Nah, untuk yang satu kita coba tanpa dicabut. Pisaunya kita olesin lagi ya. Kita kurangin medianya. Oke sobat sekalian, ini tidak usah Fahri cabut ya untuk memberikan contoh, karena untuk mengurangi stres baiknya ini umbinya nggak usah kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sobat, kira-kira ada umbi yang ikut induknya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sobat sekalian. Ini bekas potongannya terlihat. Nah, kemudian kalau mau pakai water propagation atau media air, kita bersihin benar-benar bersih ya. Kemudian kita celupkan ke air. Nah, cukup mudah, sobat bisa mencobanya di rumah. Sobat dedaunan, ini adalah contoh kaladium yang tunas utamanya atau tunas induknya sudah Fahri potong, dan ini sudah beberapa minggu sejak pemotongan dan tunasnya sudah banyak. Sobat bisa lihat daunnya bertambah banyak, dan ini yang warna merah Fahri letakkan di sinar matahari yang banyak sehingga warna merahnya keluar maksimal. Seperti pada video bagian 1, kebutuhan cahaya untuk kaladium. Sobat buka lagi di video bagian 1. Ini juga contoh untuk kaladium yang tunas induknya atau tunas utamanya sudah Fahri potong, sehingga keluar banyak sekali anakan baru atau daunnya semakin banyak. Sobat dedaunan, caranya sangat mudah. Ini contoh keladi yang sudah dipotong titik tumbuhnya
dan akhirnya bisa rimbun dan terus keluar terus ya. Tunasnya keluar terus nih sobat, bisa lihat daun-daun kecil di sini, tunas-tunas kecil. Ini menandakan bahwa titik tumbuhnya bertambah terus. Nah, dengan cara ini sobat bisa mendapatkan atau menghasilkan kaladium sobat di rumah yang rimbun serta berdaun banyak. Dan kaladi yang habis dipotong tadi sebaiknya jangan diletakkan di sinar matahari langsung ya. Jadi teduh dulu kira-kira 1 minggu baru bisa ditempatkan di tempat yang cahayanya lebih banyak. Oke. Sobat sekalian, itu tadi cara atau tips supaya keladi sobat sekalian bisa rimbun. Jadi titik tumbuhnya dipotong sehingga dia akan memunculkan anakan atau tunas yang banyak. Dan induk utama juga sobat bisa tanam kembali sehingga sobat menjadi punya double kaladium ya. Kebenaran datangnya dari Allah. Pesan Fahri, jauhi riba, terutama sobat sekalian yang punya usaha, supaya hidup berkah dan tenang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.